Malam selalu menyimpan rahasia. Dari balik tirai jendela rumah megah di kota asing itu, terdengar desah napas seorang pria yang lumpuh. Terkurung dalam kesunyian, ia pernah berkuasa, pernah disanjung. Namun kini hanya bisa pasrah menatap waktu yang berjalan lambat. Sampai suatu hari, datanglah seorang janda cantik, Ratih, dengan mata lembut dan senyum yang menyimpan luka. Awalnya kehadiran Ratih hanya sebatas tangan yang menyuapi, membasuh, dan menjaga. Tapi siapa sangka, dari sentuhan sederhana itu tumbuh getaran yang tak bisa diabaikan. Tiap kali jemari Ratih menyentuh kulitnya, Arman merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan sekadar perawatan, melainkan sesuatu yang menghidupkan kembali gairah yang lama terkubur. Ratih pun tak bisa menutup hatinya. Malam-malam panjang yang ia habiskan di samping pria itu membuatnya merasakan sesuatu yang ganjil. Ada desir halus di dada setiap kali ia mendengar suara berat Arman memanggil namanya. Ada detak jantung yang tak terkendali saat tatapan mereka saling bertemu terlalu lama. Namun, adakah yang lebih berbahaya daripada kesepian yang bertemu dengan kelembutan? Dalam hening malam, ketika hujan jatuh deras, genggaman tangan berubah menjadi bisikan, dan bisikan berubah menjadi hasrat. Ratih tahu ia melangkah di garis tipis antara kewajiban dan keinginan, antara cinta dan dosa. Tapi, apakah benar pria itu hanya seorang bos lumpuh yang butuh dirawat? Ataukah di balik mata sendunya tersimpan rahasia yang bisa membalikkan seluruh cerita? Karena terkadang suara rintihan di malam sepi bukan lagi lahir dari kesakitan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih membara. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Rumah besar itu berdiri megah di pinggir kota kecil bernama Sukawening. Dari luar, bangunannya tampak kokoh dengan cat putih yang sedikit memudar dimakan waktu. Pagar besi tinggi, serta taman luas yang ditumbuhi bunga anggrek dan mawar. Namun, di balik keindahan itu tersimpan kesunyian yang begitu pekat. Seakan-akan seluruh kehidupan yang dulu ramai dan penuh tawa sudah lama lenyap. Di dalam rumah itulah tinggal seorang pria bernama Arman Santoso, mantan pengusaha sukses yang kini harus duduk di kursi roda setelah kecelakaan tragis menimpanya 2 tahun lalu. Wajahnya masih tampan, matanya tajam, tetapi ada kelelahan yang dalam pada sorotnya. Ia lebih sering menatap kosong ke jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sejak kecelakaan itu, Arman hidup dalam kesepian. Para kerabat menjauh, teman-teman bisnis sibuk dengan urusan masing-masing, dan istrinya memilih meninggalkannya dengan alasan yang tak banyak orang tahu. Tinggallah Arman seorang diri, ditemani perawat yang silih berganti datang, tetapi tak satu pun bertahan lama. Hingga suatu pagi,
seorang wanita datang mengetuk pintu rumah itu. Namanya Ratih Larasati, seorang janda berusia 35 tahun. Wajahnya ayu, dengan sorot mata yang menyimpan luka sekaligus kekuatan. Tubuhnya ramping, namun berisi. Geraknya tenang, penuh kewibawaan seorang wanita yang telah melewati banyak badai kehidupan. Ratih dulunya adalah seorang TKI yang pernah bekerja di Malaysia. Hidupnya penuh cerita pahit. Suami yang meninggalkannya demi wanita lain, keluarga yang menuntut, dan tahun-tahun panjang di negeri orang dengan peluh dan air mata. Namun semua itu membentuknya menjadi sosok yang tangguh. Walau jauh di dalam hatinya, masih ada ruang kosong. Sebuah kerinduan akan kasih sayang dan kelembutan. Hari itu, Ratih datang memenuhi panggilan pekerjaan baru, merawat seorang pria lumpuh. Ia tak tahu banyak tentang Arman, hanya mendengar dari agen tenaga kerja bahwa pria itu membutuhkan seseorang yang sabar, telaten, dan bisa dipercaya. Ketika pintu besar itu terbuka, Ratih disambut oleh asisten rumah tangga tua bernama Mbak Rini. "Oh, jadi ini Mbak Ratih ya? Mari saya antar masuk, Pak Arman sudah menunggu." Ratih tersenyum sopan. "Iya Mbak, semoga saya bisa membantu." Langkahnya berderap pelan melewati lorong panjang. Lantai marmer berkilau, dinding penuh lukisan mahal, tapi hawa yang terasa justru dingin. Seakan rumah itu tak pernah lagi disentuh kehangatan keluarga. Akhirnya Ratih tiba di ruang tengah. Di sana, ia melihat sosok pria di kursi roda, duduk diam menatap keluar jendela besar. Sinar matahari pagi menyorot wajahnya, menegaskan garis rahang tegas dan bibir tipis yang terkatup rapat. "Pak Arman?" Suara Mbak Rini memecah keheningan. "Ini Mbak Ratih yang akan merawat Bapak mulai hari ini." Perlahan Arman menoleh. Tatapannya tajam, seolah menilai wanita di hadapannya dari ujung kepala hingga kaki. Sekilas ada sesuatu di sorot matanya, campuran rasa curiga, lelah, dan entah bagaimana sedikit ketertarikan. Ratih menunduk hormat. "Selamat pagi Pak, nama saya Ratih. Mulai hari ini saya akan membantu merawat Bapak." Arman terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, serak, namun masih berwibawa. "Banyak yang sudah datang sebelumnya. Tak ada yang bertahan lama. Saya harap Anda tidak hanya numpang lewat." Ratih tersenyum tipis. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Kalau Bapak mengizinkan, saya ingin belajar lebih banyak tentang kebutuhan Bapak sehari-hari." Sejenak, keheningan kembali merayap di antara mereka. Namun, di balik tatapan dingin Arman, Ratih merasa ada dinding tinggi yang sengaja ia bangun. Dinding yang barangkali hanya bisa ditembus oleh kesabaran dan mungkin kelembutan. Hari-hari pertama Ratih di rumah itu berjalan penuh kehati-hatian. Ia mempelajari rutinitas Arman. Kapan harus menyiapkan makan, bagaimana cara membantunya berpindah dari kursi roda ke renjang,
hingga latihan fisik ringan yang harus dilakukan setiap pagi. Awalnya Arman selalu terlihat kaku. Ia jarang bicara, hanya menjawab seperlunya. Namun Ratih tetap sabar, menemaninya dengan senyum tulus, meski seringkali tatapan pria itu terasa menusuk hati. Ada momen-momen kecil yang membuat suasana perlahan berubah. Seperti ketika Ratih tanpa sengaja menyentuh tangan Arman saat membantunya memindahkan ke tempat tidur. Sentuhan itu singkat, namun cukup untuk membuat Arman terdiam lebih lama dari biasanya. Atau ketika Ratih menyuapkan makanan dan pandangan mereka bertemu sejenak, membuat dada Ratih berdegup lebih cepat dari biasanya. Arman bukan pria biasa. Meski tubuhnya kini terbatas, wibawa dan karisma yang dulu membuatnya disegani masih begitu kuat. Dan Ratih, yang lama hidup dalam kesepian, tak bisa memungkiri bahwa ada getaran halus setiap kali berada di dekatnya. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Ratih sering duduk di ruang tamu, menuliskan catatan kecil di buku harian. Ia menulis tentang pekerjaannya, tentang bagaimana Arman kadang membuatnya bingung, dan tentang perasaan aneh yang mulai tumbuh. Apakah ini hanya rasa iba? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Tulisnya suatu malam. Ratih tahu ia tidak boleh terjebak. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk terlibat perasaan. Namun, hati manusia tak bisa selalu dikendalikan. Ada kehangatan yang mulai menyelinap. Sebuah daya tarik misterius yang membuatnya sulit menjaga jarak. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Ratih melihat Arman termenung lama di dekat jendela. Ia mendekat perlahan, membawa selimut untuk menutupi tubuh pria itu. "Pak, dingin. Biar saya selimuti," ucap Ratih lembut. Arman menoleh, dan kali ini sorot matanya tidak setajam biasanya. Ada kesedihan yang samar terlihat. "Hujan selalu mengingatkan saya pada masa lalu, pada saat semua hal berubah." Ratih terdiam, tak ingin memaksa. Namun Arman melanjutkan dengan suara rendah. "Istri saya, dia meninggalkan saya setelah kecelakaan itu. Katanya, dia tidak sanggup hidup dengan orang lumpuh. Sejak itu, saya belajar bahwa kesetiaan hanyalah kata-kata kosong." Ratih tercekak. Ia tahu betapa pahitnya dikhianati, karena dirinya pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam sekejap, ia merasa begitu dekat dengan pria di hadapannya. Meski jarak di antara mereka masih tampak jauh. "Tidak semua orang begitu, Pak," jawab Ratih pelan. "Ada orang yang tetap bertahan, meski keadaan berubah." Tatapan mereka bertemu lagi. Untuk pertama kalinya, Arman terlihat rapuh seakan dinding yang selama ini ia bangun mulai retak. Ratih merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Ada ikatan tak kasat mata yang mulai tumbuh. Lahir dari luka yang sama, dari kesepian yang sama. Malam itu, Ratih sulit tidur. Bayangan wajah Arman terus menghantuinya. Setiap kali ia teringat tatapan mata pria itu, ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan sekedar rasa kasihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Ia tahu
Hubungannya dengan Arman tak boleh melampaui batas. Ia hanya seorang perawat, sedangkan pria itu adalah majikannya. Namun, siapa yang bisa menolak ketika hati mulai berbicara? Ratih menggenggam erat selimutnya, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas ia rasakan. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa terus disembunyikan. Dan entah bagaimana, Ratih tahu. Malam-malam berikutnya akan semakin sulit diabaikan. Matahari sore perlahan meredup di balik pepohonan besar di halaman rumah Arman. Cahaya jingga masuk lewat jendela besar, menimbulkan siluet hangat di ruang tamu yang sepi. Ratih dengan tangan cekatan menyiapkan segelas teh hangat untuk Arman. Wangi melati samar menguar dari cangkir, memenuhi ruangan yang sejak tadi hanya dipenuhi aroma antiseptik dan kayu tua. "Pak, ini tehnya. Saya buat agak manis, supaya bisa sedikit segar," ujar Ratih sambil meletakkan cangkir di meja kecil di samping kursi roda Arman. Arman hanya melirik sekilas. "Saya tidak terlalu suka manis," gumamnya datar. Ratih tersenyum kecil, meski dalam hati ia agak kecewa. "Kalau begitu, besok saya buatkan yang pahit. Saya masih harus belajar mengenal selera Bapak." Jawaban sederhana itu membuat Arman terdiam sejenak. Biasanya, orang akan langsung meminta maaf atau merasa canggung. Tapi Ratih berbeda. Ia tenang, tulus, dan justru membuat suasana yang tadinya kaku terasa lebih ringan. Ratih lalu duduk di kursi kayu di samping Arman. Hanya beberapa jengkal memisahkan mereka. Dari jarak sedekat itu, ia bisa merasakan hawa tubuh pria itu, meski Arman jarang bergerak. Ada semacam energi yang aneh, sesuatu yang membuat Ratih gugup namun enggan menjauh. Sore itu, Ratih harus membantu Arman melakukan latihan fisik sederhana. Biasanya, latihan itu sekadar menggerakkan kaki dan tangan agar otot tidak semakin kaku. Ratih meraih bantal penyangga lalu berlutut di depan kursi roda Arman. "Pak, saya bantu ya. Harus pelan-pelan supaya tidak sakit," katanya dengan suara lembut. Arman mengangguk singkat. "Lakukan saja. Saya sudah terbiasa dengan rasa sakit." Ratih menatap wajah pria itu sejenak. Ada nada getir dalam ucapannya, seolah-olah bukan hanya tubuhnya yang sakit, melainkan juga hatinya. Dengan hati-hati, Ratih meraih pergelangan tangan Arman. Jemarinya menyentuh kulit pria itu. Hangat, keras, namun sekaligus rapuh. Sentuhan singkat itu seperti listrik. Ratih terdiam sepersekian detik, lalu buru-buru melanjutkan gerakan. Tapi ia tak bisa memungkiri ada sesuatu yang berbeda. "Kalau terasa sakit, bilang ya, Pak," ucap Ratih pelan sambil mengangkat lengan Arman perlahan. Arman menatapnya tajam. "Kalau sakit, apakah kamu akan berhenti?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cara Arman mengatakannya membuat jantung Ratih berdetak lebih cepat. Ada nuansa lain dalam suaranya, seakan bukan hanya berbicara tentang latihan fisik. Ratih menelan ludah, mencoba menjaga nada profesional. "Kalau sakitnya terlalu berlebihan, tentu saya berhenti. Tapi kalau masih bisa ditahan, artinya itu bagian dari proses penyembuhan." Arman hanya menghela napas. Namun tatapannya tidak berpaling dari wajah Ratih. Selesai latihan rutin, Ratih membantu Arman berpindah dari kursi roda ke sofa panjang. Itu adalah momen yang selalu membuatnya waspada, karena harus berada sangat dekat dengan tubuh pria itu. "Pak, saya hitung sampai 3, lalu kita pindah pelan-pelan ya," kata Ratih.
Arman hanya mengangguk, tetapi matanya tetap menatap Ratih dalam-dalam, seakan ingin membaca isi hati wanita itu. Dengan penuh tenaga, Ratih menopang tubuh Arman. Dadanya hampir bersentuhan dengan bahu pria itu. Nafas mereka beradu. Jarak terlalu tipis untuk disebut aman. Ratih bisa merasakan aroma sabun pria yang lembut bercampur dengan wangi teh melati yang masih tersisa. Dalam sekejap, Ratih merasa seluruh tubuhnya tegang. Bukan hanya karena beban fisik, tetapi juga karena sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Ketika akhirnya Arman berhasil duduk di sofa, ia berbisik lirih. "Kamu kuat juga. Tidak semua perempuan mampu menahan berat tubuh pria sepertiku." Ratih tersenyum tipis, meski wajahnya agak memerah. "Saya sudah terbiasa bekerja keras, Pak. Di luar negeri dulu, saya juga harus mengurus orang tua renta yang lebih berat dari Bapak." Arman mendengus kecil. "Lalu, apa yang membuatmu mau mengurus orang seperti saya sekarang? Uang? Atau hanya sekedar pelarian?" Pertanyaan itu menusuk Ratih. Ia menatap Arman, lalu berkata dengan suara hampir bergetar, "Saya datang karena saya butuh pekerjaan. Tapi setelah melihat Bapak, saya merasa ada alasan lain. Mungkin karena saya tahu rasanya ditinggalkan, rasanya sendirian." Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Tatapan Arman melunak, meski masih ada keraguan di dalamnya. "Sendiri ya?" Gumamnya lirih. Itu rasa yang paling kejam. Malam semakin larut. Setelah memastikan Arman sudah nyaman di kamarnya, Ratih pergi ke ruang tamu. Ia duduk di kursi panjang menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi bias cahaya bulan. Tangannya gemetar halus, entah karena lelah atau karena perasaan yang bergejolak. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, mencoba menenangkan diri. Kenapa setiap kali berada di dekat Arman, ia merasa berbeda? Sentuhan sederhana saja bisa membuat dadanya berdegup kincang. Padahal, ia sudah lama belajar menutup hati. Ratih tahu, ia harus berhati-hati. Batas antara pekerja dan majikan jelas adanya. Tapi, ada sesuatu yang tak bisa ia sangkal. Kehangatan yang muncul dari kedekatan itu. Kehangatan yang sangat ia rindukan. Di kamar lain, Arman juga belum tidur. Ia menatap langit-langit dengan pikiran kacau. Sejak Ratih datang, rumahnya yang sunyi mulai terasa hidup kembali. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang ia takuti. Rasa yang mulai tumbuh tanpa bisa dicegah. Wanita itu, apa dia benar-benar tulus? Atau hanya seperti yang lain? Yang akan pergi ketika tahu aku tak lagi sempurna, batin Arman. Namun di balik keraguan itu, ia tak bisa menolak perasaan aneh yang mulai bersemi. Sentuhan Ratih, suara lembutnya, bahkan cara ia menatap penuh pengertian, semuanya mengguncang dinding kokoh yang selama ini ia bangun. Hujan turun deras malam itu. Ratih terbangun dari tidurnya karena mendengar suara keras, seperti kursi terjatuh. Dengan cepat, ia berlari menuju kamar Arman. Di sana, ia menemukan pria itu berusaha kembali ke tempat tidurnya setelah terjatuh dari kursi roda. Keringat membasahi wajahnya. Nafasnya tersengal-sengal. "Pak, kenapa tidak panggil saya?" Ratih segera berlari, membantu Arman bangkit. Arman menggeleng dengan wajah muram. "Aku tidak mau terlihat lemah."
Ratih menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik lembut. "Tidak ada yang salah dengan lemah, Pak. Semua orang butuh bantuan, termasuk Bapak." Dengan penuh tenaga, Ratih menopang tubuh Arman. Kali ini, jarak mereka bahkan lebih dekat. Nafas pria itu terasa panas di leher Ratih. Tubuhnya berat, namun Ratih tetap bertahan. Sesaat dunia seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua, terikat dalam situasi yang begitu rapuh, namun sekaligus intim. Ketika akhirnya Arman berhasil kembali ke ranjang, ia menatap Ratih dengan mata yang berbeda. Ada kilatan halus di sana, antara rasa sakit, gengsi, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sulit diucapkan. Ratih duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan nafasnya. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya masih merasakan sisa kehangatan dari momen tadi. Dalam keheningan itu, Arman berbisik, hampir tak terdengar. "Kenapa kamu tidak pernah pergi?" Ratih menunduk, menatap jemari tangannya sendiri yang bergetar. Lalu ia menjawab lirih. "Mungkin karena saya menemukan sesuatu di sini yang tidak saya temukan di tempat lain." Jawaban itu menggantung di udara. Ambigu, samar, namun penuh makna. Arman menutup mata sementara Ratih menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara kewajiban dan rasa, antara profesionalitas dan godaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya sama-sama menyadari ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang bisa menjadi harapan, atau justru kehancuran. Pagi itu, langit desa Karangjati berwarna pucat kebiruan. Embun masih menempel di dedaunan, sementara ayam jantan terdengar berkokok bersahut-sahutan. Ratih sudah bangun lebih awal, menyiapkan bubur hangat di dapur rumah Arman. Tangannya cekatan mengaduk panci, tapi pikirannya melayang jauh ke kejadian semalam. Momen saat ia menolong Arman yang jatuh, tubuh mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan setiap helapan napas pria itu. Ia menggigit bibir bawahnya pelan. "Kenapa aku jadi seperti ini? Aku hanya perawat. Dia majikanku. Tapi kenapa jantungku selalu berdebar setiap kali berada di dekatnya?" Suara roda kursi terdengar dari arah ruang tamu. Ratih tersentak, buru-buru mematikan kompor, lalu membawa semangkuk bubur ke meja makan. Arman sudah duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. "Pagi, Pak. Saya buatkan bubur ayam. Semoga cocok di lidah Bapak," ucap Ratih sambil meletakkan mangkuk. Arman menoleh, matanya sedikit redup. "Kamu selalu sibuk sejak subuh. Tidak capek?" "Capek itu biasa, Pak. Yang penting saya bisa melihat Bapak sehat." Jawaban sederhana itu membuat Arman terdiam. Kata-kata Ratih seolah menyusup ke dalam hati yang sudah lama membeku. Ia tidak sanggup menatap lama-lama, takut ada sesuatu dalam dirinya yang pecah jika terlalu jujur. Ratih menyuapkan bubur dengan sendok, tapi tangan Arman menahan. "Aku bisa makan sendiri." "Biar saya bantu, Pak. Tangan Bapak masih sering kaku," jawab Ratih tegas namun lembut. Arman menatap Ratih beberapa detik, seakan menguji keteguhan wanita itu. Akhirnya, ia mengalah. Ratih pun menyuapkan bubur perlahan, sementara tatapan mereka sesekali bertemu. Ada keintiman aneh di sana, antara majikan dan perawat, tapi juga sesuatu yang lebih samar, lebih berbahaya. Ratih berusaha menahan diri agar tangannya tidak bergetar, tapi setiap kali sendok menyentuh bibir Arman, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kenapa kamu selalu tersenyum saat bekerja?" tanya Arman tiba-tiba. Ratih terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. "Karena senyum bisa membuat orang lupa sebentar pada rasa sakit."
Bapak tidak suka saya tersenyum. Arman menunduk. Bukan begitu. Hanya saja aku takut kalau senyum itu bukan untukku, tapi menutupi sesuatu. Ratih tercekat. Kalimat itu ambigu, tapi juga terasa jujur. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Siang harinya, Ratih mengajak Arman melakukan latihan di teras rumah. Udara segar masuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ratih berlutut di samping kursi roda, menggenggam tangan Arman untuk membantu peregangan. Tarik nafas pelan-pelan, Pak. Rasakan ototnya, jangan dilawan. Ujar Ratih sambil menggerakkan tangan pria itu. Sentuhan itu kembali memunculkan listrik halus yang menjalar dari ujung jari hingga ke dadanya. Ratih pura-pura tenang, tapi wajahnya sedikit memanas. Arman memperhatikan dengan seksama. Kamu tidak takut, Ratih, menyentuh tubuh seorang pria yang bahkan tidak bisa berdiri tegak? Ratih menoleh cepat, menatap Arman dalam. Kenapa harus takut? Saya bukan menyentuh sembarang pria. Saya menyentuh pasien saya. Itu bagian dari tugas saya. Namun, suaranya bergetar tipis. Seolah ia sendiri sadar ada sesuatu yang lebih dari sekadar tugas. Arman mendekatkan wajahnya sedikit meski masih terbatas oleh kursi roda. Tugas ya, tapi tatapanmu tidak seperti seorang perawat. Ratih terdiam, tubuhnya seakan membeku. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan melanjutkan gerakan, tapi kalimat itu terus terngiang di telinganya. Malam itu, Ratih sulit tidur. Ia berbaring di kamar tamu, memeluk bantal dengan wajah gelisah. Bayangan Arman, tatapan matanya, dan kata-katanya terus menghantui. Tatapanmu tidak seperti seorang perawat. Ia menghela nafas panjang. Kenapa aku harus peduli dengan apa yang dia katakan? Kenapa dadaku jadi sesak begini? Ratih bangkit, berjalan ke jendela. Bulan purnama terang menggantung di langit, menyinari pekarangan rumah. Dari kamar Arman, samar-samar terdengar suara. Ratih menajamkan telinga. Suara itu seperti rintihan tertahan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat menuju kamar Arman. Pintu sedikit terbuka, memperlihatkan Arman yang menggeliat menahan sakit di ranjang. Pak, kenapa tidak manggil saya? Ratih panik, masuk ke dalam. Arman terengah. Kakiku kram, terlalu sakit. Ratih segera naik ke ranjang, duduk di sampingnya, lalu memijat betis pria itu dengan penuh hati-hati. Tangan halusnya menekan otot yang kaku, sementara nafasnya sendiri ikut memburu. Setiap kali jemarinya menyentuh kulit Arman, ia merasa tubuhnya ikut bergetar. Hawa panas menjalar ke wajahnya, tapi ia terus melanjutkan pijatan. Arman menggeretakkan gigi, menahan rasa sakit sekaligus sensasi lain yang sulit dijelaskan. Kamu lembut sekali. Ratih menunduk, pura-pura fokus pada pijatan, padahal hatinya hampir meledak. Setelah beberapa menit, kram itu mereda. Arman berbaring lelah,
Keringat membasahi dahinya. Ratih mengambil handuk kecil, mengusap peluh di wajah pria itu. "Kalau ada apa-apa, jangan tahan sendiri, Pak. Saya ada di sini," bisik Ratih. Arman menatapnya lama, sangat lama. "Kamu terlalu baik untuk seseorang sepertiku. Apa kamu tidak takut, Ratih, kalau akhirnya kamu yang terluka?" Ratih terdiam, menelan ludah. Ia tahu Arman tidak hanya bicara tentang tubuhnya yang sakit. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dengan suara nyaris berbisik, Ratih menjawab, "Mungkin saya sudah terbiasa terluka. Jadi rasa itu tidak lagi menakutkan." Arman menutup mata, menarik napas berat. "Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau suatu hari aku tidak bisa menahan diriku." Kata-kata itu menghantam Ratih seperti petir. Ia bangkit, pura-pura sibuk merapikan selimut, padahal wajahnya memerah. "Mari tidur, Pak, sudah larut," katanya buru-buru, lalu keluar dari kamar. Namun begitu pintu tertutup, Ratih bersandar di dinding, memegang dadanya yang berdegup kencang. Ia tahu sesuatu yang berbahaya sedang tumbuh di antara mereka. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Ada ketegangan halus yang terus menyelimuti setiap interaksi. Senyum Ratih jadi lebih canggung, sementara tatapan Arman semakin sulit ditebak. Setiap sentuhan kecil, saat membantu Arman duduk, saat memberi minum, atau saat memijat tangannya, selalu meninggalkan getar yang tak bisa diabaikan. Ratih tahu ia harus menjaga jarak, tapi justru jarak itulah yang semakin memperbesar rasa. Ia merindukan sesuatu yang tidak seharusnya dirindukan, dan Arman, meski mencoba menahan diri, juga tidak lagi bisa menutupi perasaannya. Malam demi malam, keduanya terjebak dalam lingkaran yang makin rumit. Lingkaran yang dimulai dari tugas sederhana, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih membara. Dan di balik semua itu, mereka sama-sama tahu, sekali saja salah langkah, tak akan ada jalan kembali. Hari-hari di rumah besar Arman berjalan dengan ritme yang mulai terbentuk. Pagi selalu diawali dengan aroma kopi yang diseduh Ratih. Siangnya dengan terapi dan latihan. Malamnya dengan percakapan singkat di ruang tamu. Namun, sejak kejadian kram malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seperti udara yang semakin berat setiap kali mereka berdua berada dalam satu ruangan. Ratih bisa merasakannya. Bahkan dari cara Arman menatapnya, seakan-akan tatapan itu mencoba menembus lapisan topeng yang selama ini ia gunakan untuk menyembunyikan isi hatinya. Sore itu, langit Karangjati tampak mendung. Angin membawa aroma tanah basah, pertanda hujan akan segera turun. Ratih sedang merapikan kain di teras ketika Arman keluar dengan kursi rodanya. Ia ingin merasakan udara luar, katanya. Ratih menuntunnya ke tepi teras, lalu duduk di bangku kayu di sampingnya. "Rasanya mau hujan deras ya, Pak?" Ratih membuka percakapan. Arman menoleh pelan. "Iya, hujan itu selalu mengingatkan aku pada sesuatu.
Dulu setiap kali hujan, aku selalu pulang cepat hanya untuk duduk di beranda bersama almarhum ayahku. Tapi sekarang semuanya sepi. Ratih menunduk. Ada rasa iba di hatinya. Sepi itu berat kalau ditanggung sendiri. Tapi kalau ada orang lain, sepi itu bisa berubah jadi hangat. Arman tersenyum miris. Kamu bicara seperti orang yang sudah lama akrab dengan kesepian. Ratih menatap jauh ke arah hamparan sawah. Mungkin memang begitu, Pak. Saya juga punya hujan saya sendiri. Kadang terasa dingin, kadang membuat saya ingin berlari, tapi tak ada tempat untuk pulang. Ucapan itu membuat hening mendadak turun. Angin berdesir, lalu hujan pun jatuh deras, menimpa genteng rumah dengan bunyi berisik. Ratih berdiri cepat, ingin menarik jemuran, tapi Arman menahan tangannya. Biarkan saja, hujan biar mencuci semuanya. Ratih menoleh, menatap tangan Arman yang menggenggam pergelangan tangannya. Genggaman itu tidak kuat, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir cepat. Ia membeku beberapa detik, lalu perlahan duduk kembali. Mereka berdua hanya diam mendengarkan suara hujan. Ratih merapatkan selendang tipis di bahunya. Arman memperhatikan gerakan itu, lalu berkata pelan, "Kamu pasti kedinginan. Mau ambilkan selimut?" Ratih tersenyum kecil. "Tidak usah repot, saya sudah terbiasa." Terlalu terbiasa menahan ya. Suara Arman kali ini terdengar ambigu. Ratih menoleh cepat. "Maksud Bapak?" Arman menghela napas. "Aku mungkin salah, tapi aku sering melihatmu seperti sedang menahan sesuatu. Entah itu rasa sakit, rindu, atau sesuatu yang kamu sembunyikan dari dunia." Ratih tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Kalau saya bilang benar, Bapak mau percaya?" Arman menatapnya tajam. "Aku akan percaya apa saja yang keluar dari mulutmu." Dek. Ratih menunduk cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu sederhana, tapi terdengar begitu dalam. Malam itu listrik padam karena hujan deras membuat aliran terganggu. Rumah besar itu hanya diterangi lampu minyak di ruang tamu. Ratih sedang membereskan sisa makan malam ketika Arman memanggilnya. "Ratih." "Iya, Pak." "Bisa temani aku sebentar? Gelap seperti ini membuatku teringat masa-masa ketika aku benar-benar sendirian." Ratih membawa lampu minyak lalu duduk di kursi berhadapan dengannya. Cahaya temara membuat bayangan wajah Arman terlihat berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi, lebih berbahaya. "Aku sering berpikir, kalau aku tidak lumpuh, mungkin aku tidak akan pernah bertemu denganmu." Ratih terdiam. Kalimat itu terasa seperti pengakuan samar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. "Dan kalau aku tidak bertemu denganmu, hidupku mungkin masih tetap kosong, meski aku punya segalanya." Ratih merasakan napasnya tercekak. Ia mengalihkan pandangan, menatap lampu minyak lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Tapi kalau pertemuan ini membawa masalah, apa masih layak untuk disyukuri?"
Arman menyenyum samar, kadang masalah justru membuat hidup terasa nyata. Beberapa hari setelahnya, Ratih kembali memijat kaki Arman seperti biasa. Tapi kali ini suasana berbeda. Tangan Ratih bergerak perlahan di betis yang tegang, sementara Arman menatapnya terus tanpa berkedip. "Kamu tahu, Ratih?" Suara Arman berat. "Sentuhanmu bukan hanya membuat tubuhku lebih ringan, tapi juga membuat aku merasa hidup lagi." Ratih berhenti sejenak, lalu melanjutkan pijatannya. "Jangan bercakap begitu, Pak. Nanti saya jadi salah paham." "Kalau salah paham itu membuatmu bertahan di sini lebih lama, aku rela," balas Arman lirih. Ratih menghela napas panjang. Ia tahu ia harus menjaga jarak. Tapi setiap kata Arman justru membuat dinding pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Malam berikutnya, Ratih bermimpi aneh. Ia bermimpi duduk di kursi yang sama dengan Arman, hujan deras di luar, dan Arman menggenggam tangannya erat, lalu mendekat perlahan. Ratih terbangun dengan napas terengah, wajahnya panas meski malam terasa dingin. Ia menatap langit-langit kamar, lalu bergumam, "Kenapa aku memimpikan itu? Apa yang sebenarnya aku inginkan?" Ratih menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi bayangan Arman terus muncul di benaknya. Bukan lagi sebagai majikan atau pasien, tapi sebagai seorang pria. Pria yang bisa membuatnya merasakan sesuatu yang lama terkubur. Suatu sore, saat Ratih sedang menyiapkan teh, Arman tiba-tiba berkata, "Ratih, kalau aku boleh jujur, aku sudah lama lupa rasanya dicintai. Semua yang dulu ada di sekelilingku hanya peduli pada apa yang aku punya, bukan pada diriku." Ratih menoleh, menatapnya lama. "Saya berbeda, Pak. Saya datang ke sini bukan karena harta. Aku tahu, justru itu yang membuatku takut." "Takut kenapa?" "Takut kalau suatu hari aku akan menginginkanmu lebih dari sekedar perawat." Ratih membeku. Teh di tangannya hampir tumpah. Kata-kata itu bagai bara api yang dilempar ke dalam hatinya. Sejak percakapan itu, Ratih sulit membedakan batas antara kewajiban dan keinginan. Ia masih membantu Arman dengan tulus. Tapi di balik setiap senyum, ada sesuatu yang lain. Sebuah hasrat samar yang berusaha ia tolak, tapi tak bisa ia padamkan. Dan Arman, meski mencoba menahan diri, semakin sering membiarkan kata-katanya meluncur tanpa filter. Kalimat ambigu, tatapan dalam, dan senyum samar yang membuat Ratih gugup setiap kali berada di dekatnya. Rumah besar itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi ruang di mana keheningan membawa percakapan-percakapan samar, di mana setiap hujan membawa kenangan, dan di mana setiap sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Dan di malam-malam berikutnya, Ratih mulai sadar, ia tidak lagi hanya seorang perawat. Ia sudah menjadi bagian dari hidup Arman. Mungkin terlalu dalam, mungkin terlalu berbahaya. Tapi ia tidak bisa mundur. Tidak lagi. Matahari sore itu mulai tenggelam di balik perbukitan Karangjati. Langit berwarna jingga kemerahan, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Ratih baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika Arman meminta ia menemaninya di teras.
Kursi roda Arman berhenti persis di samping bangku kayu panjang yang biasa ditempati Ratih. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Di kejauhan, suara kodok bersahut-sahutan. "Indah sekali sore ini," ucap Arman sambil menatap langit. Tapi ada yang lebih indah daripada langit. Ratih menoleh, mendapati Arman menatapnya dalam. Ia terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. "Jangan bercanda, Pak," jawabnya sambil tersenyum kecil, berusaha mencairkan suasana. "Aku tidak bercanda, Ratih," balas Arman dengan suara rendah. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam gelap, dan entah kenapa setiap kali kamu ada, dunia ini terlihat lebih terang." Ratih menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya begitu dalam. Ia menunduk, memainkan jemarinya, lalu berkata lirih, "Kalau Bapak bicara seperti itu, saya jadi bingung harus menanggapinya bagaimana." Malam itu listrik kembali padam. Hanya ada cahaya lampu minyak yang membuat bayangan menari di dinding. Ratih duduk di kursi rotan, sementara Arman di kursi rodanya tak jauh darinya. "Mau aku bacakan sesuatu?" tanya Ratih mencoba mencairkan keheningan. Arman tersenyum. "Kalau boleh, aku ingin kamu ceritakan tentang hidupmu, tentang apa saja yang membuatmu bertahan sampai sekarang." Ratih menghela nafas panjang. "Hidup saya tidak menarik, Pak. Seorang janda bekerja ke sana-sini hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bagi saya, keberanianmu itu sesuatu yang luar biasa. Kamu kehilangan banyak hal, tapi kamu tetap berdiri. Itu kekuatan yang tidak semua orang punya." Ratih berdiam. Ia merasa kata-kata itu seperti menampar sekaligus menguatkan. Perlahan, ia menatap Arman, lalu berkata lirih, "Kadang saya sendiri lupa kalau saya masih kuat." Arman tersenyum, tapi tatapannya syarat makna. "Karena kamu terlalu sering menanggung semuanya sendirian. Izinkan aku, meski hanya sedikit, untuk berbagi beban itu." Beberapa hari kemudian saat terapi sore, Ratih sedang memijat kaki Arman seperti biasa. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Tangannya bergerak perlahan di sepanjang betis yang tegang, sementara Arman menatapnya tanpa berkedip. "Ratih," suaranya lirih. "Iya, Pak." Ratih berusaha tetap fokus pada pijatannya. "Setiap kali kamu menyentuhku, aku merasa seperti menjadi manusia utuh lagi, bukan sekadar tubuh yang lumpuh." Ratih berhenti sejenak, lalu menghela nafas. "Jangan bicara begitu. Saya hanya melakukan kewajiban saya. Tapi bagiku, ini lebih dari sekadar kewajiban." Ratih menatapnya. Ada keheningan panjang, dan dalam keheningan itu, jantung Ratih berdetak kencang. Ia buru-buru menunduk, melanjutkan pijatannya, meski tangannya sedikit gemetar. Malamnya, Ratih duduk di ruang tamu, menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Arman masuk dengan kursi rodanya, menghampirinya. "Kamu menulis apa?" tanyanya.
Ratih menutup buku cepat. "Ah, tidak penting, hanya catatan harian." Arman menatapnya penasaran. "Boleh aku tahu isinya?" "Tidak, Pak. Ini terlalu pribadi." Arman tersenyum samar. Kadang hal pribadi justru membuat kita semakin dekat. Ratih menelan ludah. "Bapak ingin dekat dengan saya?" Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Arman menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bukankah kita sudah dekat? Tapi aku ingin lebih dari sekadar dekat." Ratih terdiam. Kata-kata itu membuatnya ingin menjauh. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang justru ingin mendekat. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur Karangjati. Ratih sibuk menutup jendela kamar saat Arman memanggilnya. "Ratih, bisa kesini sebentar?" Ia menghampiri. Arman duduk di kursi roda, menatap hujan deras di luar. "Hujan ini membuatku merasa sangat kesepian." Ratih berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Saya di sini, Pak. Bapak tidak sendirian." Arman menoleh. Matanya basah, entah karena cahaya lampu atau karena emosi yang ditahan. "Kalau aku jujur, bolehkah aku menganggapmu lebih dari sekadar perawat?" Ratih terdiam. Hatinya bergejolak. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Ia ingin berkata tidak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, merasakan hangatnya pipi yang mulai memerah. Malamnya, Ratih kembali sulit tidur. Ia berbaring di ranjang kecilnya, mendengarkan suara hujan yang masih menetes dari genteng. Bayangan wajah Arman terus muncul di pikirannya. Tatapannya, suaranya, kata-katanya. Ia memejamkan mata, tapi justru membayangkan dirinya duduk di samping Arman, membiarkan tangannya digenggam erat. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ratih terkejut sendiri dengan imajinasi yang muncul. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Kenapa aku begini?" bisiknya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang berbahaya, tapi sulit ia kendalikan. Keesokan paginya, Ratih menyiapkan sarapan. Arman datang dengan kursi rodanya, memperhatikannya dari jauh. "Aku suka melihatmu sibuk di dapur," katanya tiba-tiba. Ratih menoleh. "Kenapa?" "Karena di sana kamu terlihat paling alami, seperti seorang istri." Ratih terdiam, jantungnya berdebar kencang. "Jangan bilang begitu, Pak. Itu membuat saya salah paham." "Kalau salah paham itu justru membuatmu tersenyum, apa salahnya?" Ratih berusaha menahan senyum, tapi hatinya kacau. Ia tahu garis batas mulai kabur, dan semakin hari semakin sulit baginya untuk membedakan mana kewajiban, mana perasaan. Bab ini menutup dengan Ratih berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. "Aku hanya seorang janda, seorang perawat. Kenapa aku membiarkan diriku merasakan hal ini?" Namun ketika ia mengingat tatapan Arman, genggaman tangannya, dan kata-kata yang ambigu namun dalam itu,
Ratih sadar, ia tidak lagi bisa menipu dirinya. Yang ia rasakan bukan sekadar iba, bukan sekadar tanggung jawab, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih mengguncangkan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, malam sepi itu akan menuntun mereka pada keputusan yang bisa mengubah segalanya. Hujan deras turun malam itu, membasahi setiap sudut desa Karangjati. Atap rumah tua tempat Arman tinggal bersama Ratih bergetar setiap kali kilatan petir membelah langit. Di luar, gemuruh guntur terdengar memekakkan telinga. Namun, di dalam rumah ada keheningan yang justru lebih mencekam. Ratih duduk di ruang tengah, memeluk bantal sambil menatap jendela. Tubuhnya masih basah oleh sisa air hujan ketika tadi ia buru-buru mengangkat pakaian di jemuran. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai hingga bahu, meneteskan air di ujungnya. Ia mengenakan daster tipis berwarna biru muda yang sedikit menempel di kulitnya karena kelembapan. Arman masuk dengan kursi rodanya, menatap Ratih tanpa bersuara. Cahaya minyak-minyak membuat wajah Ratih terlihat begitu lembut sekaligus rapuh. "Kamu kedinginan?" tanya Arman akhirnya. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Ratih menoleh, lalu tersenyum kecil. "Sedikit, Pak, tapi tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa." Arman menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau aku boleh jujur, Ratih, aku lebih takut melihatmu sakit daripada sakitku sendiri." Kata-kata itu membuat Ratih terdiam. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, sesuatu yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Ia mencoba mengalihkan perhatian, bangkit dan berkata, "Saya siapkan minuman hangat dulu." Ratih kembali dengan 2 cangkir teh jahe. Uap hangat mengepul memenuhi udara yang lembab. Ia meletakkan 1 cangkir di hadapan Arman, lalu duduk di kursi kayu. Mereka berdua terdiam, hanya suara hujan yang menemani. Ratih menatap cangkirnya, sementara Arman menatap Ratih. "Apa kamu tidak pernah merasa lelah, Ratih?" tanya Arman tiba-tiba. Ratih menoleh. "Lelah bagaimana maksudnya?" "Lelah menahan semua perasaanmu sendiri." Pertanyaan itu membuat Ratih membeku. Ia mencoba tertawa kecil, meski suara tawanya terdengar kaku. "Kenapa Bapak berpikir begitu?" Arman mencondongkan tubuhnya sedikit. "Aku bisa melihatnya dari matamu. Kamu tersenyum, tapi ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku tahu itu." Ratih menunduk, menahan nafas. Tangannya menggenggam cangkir erat-erat seolah teh panas itu bisa menyembunyikan kegugupannya. "Saya hanya seorang perawat, Pak, tidak lebih. Tapi bagiku kamu lebih dari itu." Ratih menoleh dan tatapan mereka bertemu. Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Dan di saat itu, Ratih merasa seluruh pertahanannya mulai runtuh. Waktu berjalan lambat malam itu. Ratih merasa sulit berpaling dari mata Arman. Ada sesuatu di sana, kerinduan,
kesepian, dan juga keberanian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Aku tidak pantas diperlakukan istimewa," kata Rati dengan suara lirih. Arman menggeleng. "Justru kamu pantas mendapatkan lebih. Selama ini kamu hanya memberi tanpa pernah menerima. Kamu berhak merasakan dicintai." Ratih terdiam. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia mencoba menahan perasaan yang muncul, tapi tubuhnya justru bereaksi berbeda. Ada hangat yang menjalar di wajahnya, ada desir halus yang membuatnya sulit bernafas dengan normal. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju jendela, pura-pura memeriksa tirai. Namun ia tahu itu hanya alasan agar bisa menghindari tatapan Arman. "Ratih," panggil Arman, suaranya berat namun penuh perasaan. Ratih menoleh pelan. "Iya, Pak. Bolehkah aku menganggapmu lebih dari sekedar penjaga?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir. Ratih terdiam, tangannya meremas kain tirai. Ia ingin mengatakan tidak, tapi hatinya berteriak lain. Ratih berjalan kembali, duduk di samping Arman. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Nafas Ratih terasa berat, begitu juga dengan Arman. "Pak, kita tidak boleh seperti ini," bisik Ratih, suaranya bergetar. "Kenapa tidak? Apa karena aku lumpuh? Apa karena kamu takut orang lain tahu?" Ratih menggeleng cepat. "Bukan itu. Saya takut kehilangan kendali." Arman menatapnya dalam. Kadang kehilangan kendali justru membuat kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Hening. Ratih menunduk, merasakan tangan Arman perlahan menyentuh ujung jarinya. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat tubuh Ratih bergemetar halus. Ia tidak menarik tangannya, hanya membiarkan jemari mereka bersentuhan. Hujan semakin deras. Suara derasnya air di luar seperti menutupi detak jantung yang kacau di dalam ruangan. Lampu minyak berkelip-kelip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Ratih masih menatap ke bawah, tapi ia bisa merasakan tatapan Arman yang begitu kuat. Perlahan ia mengangkat wajah dan mata mereka kembali bertemu. "Ratih," suara Arman bergetar. "Kalau aku bilang aku mencintaimu, apa kamu akan pergi?" Ratih menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Saya tidak akan pergi, tapi saya juga tidak tahu harus bagaimana." Arman tersenyum samar. "Kadang kita tidak perlu tahu. Cukup rasakan saja." Dan malam itu, tanpa kata-kata lagi, keduanya membiarkan perasaan yang selama ini terpendam meluap. Tidak ada janji, tidak ada ikatan resmi, hanya ada kejujuran hati yang akhirnya tak mampu lagi mereka sembunyikan. Namun setelah momen itu, Ratih kembali ke kamarnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang memerah, mata yang berkilat, dan bibir yang bergetar. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya. Air matanya jatuh, bercampur antara rasa bahagia dan rasa bersalah. Ia tahu dirinya telah melewati batas yang seharusnya tidak ia lewati. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa hatinya kini tak lagi sama. Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring, mendengarkan sisa hujan di luar, sambil merasakan gejolak yang tak mampu ia definisikan. Di kamar lain, Arman pun tidak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia lumpuh, ia merasa hidupnya berarti.
ada api yang menyala di dalam dirinya. Bukan hanya karena Ratih ada di sisinya, tetapi karena Ratih telah membuatnya merasa hidup kembali. Aku harus melindungi dia, apapun yang terjadi, gumam Arman. Ia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka tarik kembali. Dan ia siap menghadapi apapun resikonya. Keduanya berada dalam kebisuan masing-masing. Ratih di kamarnya gelisah oleh perasaan yang campur aduk. Arman di ruangannya, penuh semangat baru namun juga ketakutan akan masa depan. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat. Seolah alam pun tahu, ada sesuatu yang baru saja tumbuh di dalam rumah itu. Sesuatu yang indah, tapi juga berbahaya. Dan keduanya sadar, malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan menguji hati, kesetiaan, dan keberanian mereka. Malam itu berbeda. Hujan sudah reda, tapi aroma tanah basah masih terasa menusuk hidung. Angin membawa hawa dingin yang merayap masuk lewat celah-celah jendela, membuat suasana di dalam rumah semakin hening dan menegangkan. Ratih duduk di tepi ranjangnya, masih dengan daster tipis yang melekat di tubuh. Rambutnya yang panjang ia biarkan terurai, sebagian menutupi wajah. Ia menatap kosong ke arah lantai, jari-jarinya sibuk meremas kain bantal. Sejak kejadian malam sebelumnya, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali mengingat sentuhan jemari Arman, tubuhnya kembali bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang selama ini terpendam dan kini mulai sulit ia kendalikan. Ratih, suara lirih terdengar dari arah pintu. Ratih tersentak, menoleh. Arman ada di sana, duduk di kursi rodanya, menatapnya dengan mata yang penuh kehangatan, namun juga rasa bersalah. "Pak, Bapak belum tidur?" Ratih bertanya, berusaha terdengar tenang. Arman menggeleng pelan. "Tidak bisa. Setelah semalam, rasanya aku tidak bisa memejamkan mata." Ratih menunduk, pipinya memanas. Ia tahu maksud Arman, dan itu membuat jantungnya semakin berdebar. Arman menggerakkan kursi rodanya perlahan, mendekati Ratih. Jarak mereka makin sempit hingga akhirnya hanya ada sejengkal ruang di antara keduanya. "Aku tahu ini salah, Ratih, tapi aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku menginginkanmu." Kata-kata itu membuat Ratih terdiam. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena kecewa, melainkan karena ia juga merasakan hal yang sama. "Pak, jangan bicara begitu," bisik Ratih, hampir tidak terdengar. "Tapi itu kebenaran," jawab Arman cepat. "Kamu datang ke hidupku bukan hanya untuk merawat. Kamu membuat aku merasa hidup kembali. Setiap tatapanmu, setiap senyummu, semua itu membakar hatiku." Ratih menunduk, kedua tangannya bergetar di pangkuan. "Saya takut, Pak. Takut jika semua ini hanya akan menyakiti kita berdua." Arman mengangkat tangannya, menyentuh punggung tangan Ratih dengan lembut. Ratih terdiam cukup lama. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras dari suara angin di luar. Ia menatap Arman, dan di mata pria itu, ia menemukan sesuatu yang tulus. Tidak ada nafsu yang liar, tidak ada paksaan. Hanya kerinduan seorang lelaki yang selama ini menahan segala rasa. "Pak, kalau orang lain tahu, bagaimana?" tanya Ratih bergetar. Arman tersenyum samar. "Orang lain tidak perlu tahu,
cukup kita yang merasakannya. Dan pada detik itu, seolah semua logika runtuh, Ratih tidak lagi mampu menyangkal. Ia membiarkan Arman menggenggam tangannya lebih erat, membiarkan tubuhnya semakin dekat. Sentuhan itu sederhana, tapi bagi mereka berdua, rasanya seperti kobaran api yang membakar setiap batas. Ratih bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke arah jendela. Ia membuka sedikit tirai, menatap langit malam yang masih kelam. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," katanya lirih. Arman menggerakkan kursinya, mendekat dari belakang. "Kamu tidak perlu tahu, cukup rasakan saja." Ratih terdiam. Ia bisa merasakan napas Arman di belakangnya. Hangat, namun juga mengguncang. Hatinya berkecamuk hebat, antara keinginan untuk lari dan hasrat untuk tetap tinggal. Perlahan, ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya sudah jatuh terlalu dalam. Arman mencondongkan tubuhnya sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Ratih. "Ratih, aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyesali perasaan ini." Ratih menggigit bibirnya, menahan gejolak yang semakin sulit dikendalikan. Air mata tiba-tiba jatuh, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang begitu membanjir. "Saya juga," jawabnya lirih, hampir tak terdengar. "Saya juga mencintai Bapak." Pengakuan itu membuat keduanya terdiam, namun juga melegakan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyangkalan. Mereka kembali duduk, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ratih membiarkan tangannya tetap digenggam Arman, sementara mata mereka saling menatap dengan intens. "Mulai malam ini, hidupku sudah berbeda," kata Arman. "Aku tahu, aku tidak sendirian lagi." Ratih mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. "Tapi Pak, janji ya, jangan sampai kita hanyut terlalu jauh." Arman menyenyum samar. Kalau hati sudah terlanjur hanyut, siapa yang bisa menghentikannya? Ratih menelan ludah, tubuhnya bergetar halus. Ia tahu kata-kata Arman benar. Mereka sudah melewati batas dan tidak ada jalan kembali. Malam itu berakhir tanpa ada kata-kata lagi. Ratih menemani Arman hingga ia tertidur, lalu kembali ke kamarnya dengan hati yang kalut. Di ranjangnya, ia menatap langit-langit, merasakan dada yang masih berdebar. "Apa aku salah?" tanyanya dalam hati. Tapi di balik semua itu, ia juga merasakan kebahagiaan yang sulit ia tolak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak lagi sendiri. Di ruangannya, Arman tersenyum dalam tidurnya. Ia tahu malam itu adalah titik balik. Ratih bukan lagi sekadar perawat baginya, melainkan bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Namun, di sudut hatinya, ia juga sadar perasaan ini tidak akan pernah mudah. Akan ada konsekuensi, akan ada badai yang menanti. Tapi bagi Arman, itu semua tidak lagi penting. Selama Ratih ada di sisinya, ia merasa sanggup menghadapi apapun. Ratih dan Arman sama-sama tahu mereka sudah melewati batas, meski belum sampai ke jurang yang paling dalam. Di luar, langit masih kelam, bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Tapi di dalam rumah itu, dua hati yang lama kesepian kini telah saling menemukan. Dan seperti api kecil yang menyala di tengah gelap, cinta mereka mulai membesar, membakar segala ragu, namun juga berpotensi melahap segalanya. Malam itu, rumah sederhana milik Arman terasa berbeda.
Angin malam yang berembus membawa hawa dingin. Tapi justru di dalam rumah itu, hawa panas membakar suasana. Lampu temaram di ruang tengah menebarkan cahaya redup. Cukup untuk memperlihatkan bayangan dua sosok yang sedang terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Ratih berdiri di dekat meja kayu. Tubuhnya sedikit gemetar. Daster tipis yang ia kenakan melekat erat di kulitnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang selama ini coba ia sembunyikan. Rambut panjangnya terurai. Beberapa helai jatuh menutupi wajahnya yang tengah memerah. Sementara itu, Arman duduk di kursi rodanya, menatap Ratih dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada kerinduan, ada keraguan, juga ada keberanian yang semakin lama semakin sulit dibendung. Ratih, suaranya serak namun jelas. Malam ini, aku ingin jujur, sekali saja, tanpa ada yang ditutupi. Ratih menelan ludah, tangannya meremas pinggiran meja. Pak, jangan buat saya makin bingung. Hati saya sudah terlalu penuh. Arman menghela nafas panjang, lalu berkata, "Aku mencintaimu, bukan sebagai perawat, bukan sebagai teman, tapi sebagai seorang wanita. Wanita yang membuatku merasa hidup kembali." Ratih menutup mata. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Kata-kata itu yang seharusnya ia hindari justru menancap begitu dalam ke dadanya. Kenapa Bapak harus mengatakannya sekarang? Kenapa bukan dulu, saat semuanya masih mungkin? Arman tersenyum getir. Karena dulu aku pengecut. Aku terlalu sibuk dengan hidupku, pekerjaanku, sampai aku lupa apa artinya dicintai. Sekarang saat aku lumpuh, saat semua orang meninggalkanku, justru kamu yang bertahan di sini. Dan itu membuatku sadar, kamu adalah jawaban dari semua kesepianku. Ratih membuka matanya, menatap Arman dengan sorot yang penuh gejolak. Tapi kalau orang tahu, kalau dunia tahu, kita akan hancur, Pak. Saya akan jadi bahan omongan, dan Bapak akan semakin dipandang rendah. Arman menggeleng. Aku tidak peduli, Ratih. Yang kupedulikan hanya kamu. Tanpa sadar, langkah Ratih mendekat. Jarak mereka semakin menyempit, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Arman. Tangan Arman terulur, menyentuh jemari Ratih yang bergetar. "Kenapa kamu selalu membuatku lemah begini?" bisik Ratih, suaranya nyaris seperti rintihan. "Karena kita sama-sama sudah terlalu lama menahan diri," jawab Arman cepat. Hening tercipta di antara mereka. Hanya detak jam dinding yang terdengar bersaing dengan detak jantung keduanya yang berpacu semakin kencang. Ratih akhirnya duduk di tepi ranjang tempat Arman biasa berbaring. Ia menunduk tapi tidak menepis tangan Arman yang kini menggenggamnya erat. Arman mengangkat wajah Ratih dengan lembut. Pandangan mata mereka bertemu, dan di sana tidak ada lagi kebohongan. Semua rasa yang selama ini terkubur kini terbuka begitu saja. "Ratih," suara Arman nyaris bergetar. "Kalau malam ini adalah satu-satunya kesempatan, izinkan aku untuk merasakanmu, bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai wanita yang kucintai." Ratih terdiam. Tubuhnya gemetar. Bibirnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Air mata mengalir di pipinya, namun bukan karena sedih, melainkan karena ia tidak lagi bisa melawan perasaannya sendiri. Perlahan, ia mengangguk.
Arman memeluk Ratih erat. Dan untuk pertama kalinya sejak lumpuh, ia merasa tubuhnya tidak lagi hampa. Ratih membalas pelukan itu, kepalanya bersandar di dada Arman, mendengarkan detak jantung pria yang selama ini ia rawat. Mereka terdiam cukup lama, hanya membiarkan kehangatan itu mengalir, menutup segala kesepian yang selama ini membelenggu. Namun justru di keheningan itu, hasrat yang selama ini mereka tekan perlahan membara. Setiap sentuhan terasa begitu bermakna, setiap hembusan nafas terdengar begitu berat. "Pak, saya takut," bisik Ratih lirih. "Aku juga takut, tapi lebih takut lagi kalau aku kehilanganmu." Tepat saat mereka terjebak dalam momen itu, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras dari luar. Ratih tersencak, langsung melepaskan pelukan. Wajahnya panik, sementara Arman hanya terdiam. "Siapa malam-malam begini?" Ratih berbisik, mencoba menenangkan nafasnya. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras, dan suara seorang lelaki terdengar dari luar. "Ratih, aku tahu kamu di dalam. Bukain pintunya." Ratih terbelalak, wajahnya pucat. Itu suara Joko, tetangganya yang sejak lama menaruh hati padanya dan sering kali mencoba mendekatinya dengan cara kasar. Arman menatap Ratih dengan sorot khawatir. Dia tahu, tidak mungkin, kecuali ada yang melihat kita. Pintu digedor semakin keras. "Ratih, jangan bersembunyi dari aku. Aku tahu ada yang kau tutupi." Ratih berlari ke arah pintu, mencoba menahan. "Joko, jangan berisik. Orang-orang sudah tidur. Buka pintu, Ratih. Kalau tidak aku dobrak," teriak Joko penuh emosi. Arman mencoba menggerakkan kursinya mendekat, meski dengan susah payah. "Ratih, jangan buka pintunya." Ratih bingung. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu kalau Joko semakin marah. Rahasia mereka bisa terungkap. Akhirnya Ratih berdiri di depan pintu, suaranya bergetar. "Joko, pulanglah. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan di sini." Tapi suara Joko semakin keras. "Jangan bohong. Aku lihat sendiri tadi. Kau bersama dia kan? Kau pikir aku tidak tahu?" Ratih terdiam. Wajahnya basah oleh air mata. Arman mendekat, meski kursinya berdecit pelan. "Biarkan saja dia teriak, Ratih," kata Arman dengan suara tegas. "Kalau kamu buka pintu, semuanya akan hancur. Tapi kalau kamu bertahan, aku janji, aku akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi." Ratih menoleh, menatap Arman dengan mata berkaca-kaca, dan di detik itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketukan pintu terus terdengar, semakin keras, semakin mengancam. Ratih berdiri di depan pintu dengan tubuh bergetar, sementara Arman menatapnya penuh keberanian. Di balik dinding tipis itu, dunia sedang menunggu untuk menghakimi mereka. Tapi di dalam rumah kecil itu, dua hati sudah saling mengikat. Tak peduli seberapa besar badai yang akan datang, dan malam itu, mereka tahu, apapun yang terjadi setelahnya, cinta mereka sudah terlanjur menyala, tak mungkin padam lagi. Malam itu akhirnya menjadi saksi bisu bahwa cinta bisa hadir di tempat yang tak terduga, di antara luka, kesepian, dan keterbatasan. Ratih dan Arman,
Dua jiwa yang sebelumnya merasa hampa menemukan keberanian untuk saling menggenggam meski dunia di luar menatap dengan penuh prasangka. Namun, kisah mereka juga mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam, bahwa cinta sejati seringkali datang bukan dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran hati dan keberanian untuk memilih. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah sosok yang paling kaya, paling gagah, atau paling sempurna, melainkan seseorang yang mampu membuat kita merasa hidup kembali. Ratih berani melangkah meski tahu jalan di depannya penuh risiko. Arman pun berani jujur meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Dari keduanya, kita belajar bahwa cinta yang tulus tidak mengenal kondisi, status, ataupun penilaian orang lain. Pesan moralnya dari cerita ini adalah jangan pernah menyepelekan arti sebuah perhatian kecil, sentuhan hangat, atau keberanian untuk jujur pada perasaan. Bisa jadi, di balik semua itu, ada cinta yang mampu menyelamatkan jiwa kita dari kesepian terdalam. Untuk kalian semua, jika saat ini sedang merasa sepi, jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap hati pasti punya takdirnya masing-masing. Kadang, cinta datang di waktu yang salah, dengan cara yang aneh, tapi justru disitulah kita diuji. Berani meraihnya, atau memilih membiarkannya pergi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, subscribe, dan like sebagai bentuk dukungan untuk channel Kisah Luna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang tentu saja akan menghadirkan lebih banyak rasa, kejutan, dan pelajaran hidup untuk kita semua.